Hai semuanya, Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ataya. Saya lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang tahun 2017. Jadi saya sejak bulan Juli tahun 2019, alhamdulillah diterima sebagai mahasiswa program pendidikan dokter spesialis atau PPDS di program studi urologi FK Universitas Brawijaya RSUD Saiful Anwar Malang, dan saat ini sudah menempuh semester 7 dari 10 semester. Dan alhamdulillah miraculously di Oktober tahun ini saya juga diterima sebagai student di S2 salah satu perguruan tinggi utama dunia atau PTUD di University of Oxford di United Kingdom, tepatnya di program studi MSc in Precision Cancer Medicine, Department of Oncology. Jadi saya memutuskan untuk membuat YouTube channel ini untuk orang-orang yang mungkin juga tertarik untuk mendaftar S2 di luar negeri. Namun mungkin konteksku akan berbeda dengan kondisi masing-masing teman-teman yang menonton sekarang. Bahkan mungkin ada yang merencanakan S2 di luar negeri tapi bukan di United Kingdom, misalnya di Amerika atau Australia atau negara manapun. Yang menurut saya it doesn't matter as long as konteksnya teman-teman mau mendaftar untuk melanjutkan studi postgraduate. Insya Allah secara garis besar persyaratannya saya kira mungkin akan sama, dan cuman beberapa yang berbeda sesuai dengan uniqueness masing-masing universitas atau program studi tujuan. Iya, jadi saya ingin membagikan cerita bahwa kuliah di perguruan tinggi utama dunia itu possible kok. Soalnya awalnya setelah saya diterima, terus saya share di sosial media Instagram waktu itu, ternyata banyak banget teman-teman yang nanyain dan nyemangatin gimana sih cara daftarnya, syarat-syaratnya apa aja, dan kira-kira prosesnya kayak gimana aja, waktu wawancara gimana sih. Apalagi IELTS atau tes bahasa Inggrisnya yang notabene sulit dan punya high standard. Dan semua message itu terbengkalai karena kesibukan sebagai mahasiswa sekarang ini. Jadi sebelum itu mungkin saya juga pengen kenalkan ya tentang ilmu urologi, dimana sampai saat ini tuh masih awam gitu. Banyak yang awam terkait dengan apa itu ilmu urologi sih. Jadi ilmu urologi itu adalah salah satu cabang ilmu kedokteran dalam rumpun ilmu bedah yang mempelajari tentang saluran kemih manusia, baik itu pada pria maupun wanita, juga mengenai organ dan fungsi reproduksi pada pria. Jadi ilmu urologi ini cukup luas ya untuk dipelajari, karena mungkin banyak orang yang masih awam dengan apa sih spesialis urologi itu. Jadi penyakit-penyakit yang ditangani yang berhubungan dengan saluran kemih pria maupun wanita dan reproduksi pria, seperti contohnya batu saluran kemih, pembesaran prostat, infertilitas pada pria dari segi reproduksi prianya ya, dan juga kanker-kanker pada saluran kemih, baik itu pria maupun pada wanita. Iya, jadi harapannya dengan platform YouTube ini, video-video yang akan diunggah bisa membantu proses teman-teman semua yang ingin menempuh pendidikan lebih tinggi tanpa harus terpaut waktu dan jarak. Karena semua bisa punya waktu kosongnya masing-masing dan semua bisa mendapatkan kebermanfaatan. Saya bisa sharing pengalaman kapanpun, dan teman-teman bisa mendapatkan kebermanfaatan dari channel ini kapanpun juga, tanpa harus misalnya janjian kapan dan di mananya gitu misalnya. Jadi terima kasih kepada YouTube yang sudah membuat wadah ini untuk memperkecil boundaries antara waktu dan tempat ini. Oh iya, pertama-tama mau disclaimer dulu, karena saya alamiahnya bukan seorang YouTuber dan bukan orang yang sangat nyaman juga berada di depan kamera, dan emang minim pengalaman buat edit video. Jadi mohon maaf kalau video ini ala kadarnya. Next time kalau ada waktu mungkin bisa saya pelajari lebih lanjut. Tapi terlepas dari itu semua, semoga niat kontennya bisa tersampaikan
dan teman-teman yang menonton bisa mengambil nilai kebermanfaatan dari video yang lagi ditonton sekarang. Oke, jadi kita langsung aja ya. Mungkin saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyain oleh teman-teman, mungkin sebagai video pembukaan kali ini. Nah, ini pertanyaan pertama yang paling sering ditanyain. Kenapa memilih mendaftar S2 di luar negeri barengan dengan PPDS? Ya, jujur, soalnya saya dapat tawaran berupa Certificate of Offer untuk S2 dari University of Oxford. Awalnya ini iseng ya. Jadi scrolling Instagram, ternyata ada story lewat itu. Kalau teman-teman bisa search itu di @Oxford Summer Courses. Mungkin nanti saya juga taruh di deskripsi video ini. Itu tentang remote summer course-nya University of Oxford. Yang temanya memang ada pada saat itu tentang cancer. Jadi remote summer course-nya itu pelatihan tapi dari rumah masing-masing. Karena memang pada saat itu memang masih era pandemi. Dan mereka mungkin memperpanjang program tersebut ya. Mungkin. Awalnya benar-benar mau nyoba. Pas itu izin juga ke ketua program studi saya, ke Dr. Kurnia Pentaseputra, spesialis urologi konsultan. Tanya pada saat itu apakah boleh ikut remote summer course. Ternyata diizinkan, so coba aja. Niatnya memang dari awal nothing to lose lah gitu. Kalau misalnya memang diterima, alhamdulillah ya dapat tambahan ilmu. Kalau misalnya enggak ya sudah gitu. Akhirnya memberanikan diri lah menghubungi salah satu profnya yang ada di sana. Jadi konteksnya ini cold email gitu ya. Jadi benar-benar gak kenal. Ngirim CV sama personal statement pada saat itu, motivation letter untuk ikut summer course-nya itu dengan niat mau ikut program tersebut. Luckily-nya dibales sama profnya. Seneng kan, soalnya jarang-jarang email kita dibales gitu, misalnya dari profesor tersebut. Ternyata program tersebut yang mau saya ikuti walaupun remote tapi cuman buat UK residents, yang ternyata saya nggak baca atau mungkin nggak dicantumkan gitu di salah satu syarat utamanya sama course-nya itu. Oh ya sudah kalau begitu. Tapi tiba-tiba not as I expected, di bagian bawah emailnya itu beliau mulai menawarkan yang intinya prof tersebut menanyakan dalam bahasa Indonesianya seperti ini. Namun mungkin kamu cocok dengan program MSc ini seperti itu. Dan disitulah jeng-jeng diberikan link program studi MSc Precision Cancer Medicine dan penawaran wawancara oleh panel guru besar Oxford. Di situ jujur saya langsung mixed feeling banget. Yang pertama seneng ya mungkin ya, karena ternyata ada profesor di sana yang tertarik dengan profil saya sedemikian rupa. Tapi di sisi lain ada perasaan takut dan gak yakin sama diri sendiri awalnya. Karena pertama memang masih sekolah PPDS ya, dengan segala rutinitas dan kesibukannya. Terlebih lagi keluarga gak punya ada yang pengalaman sekolah di luar negeri juga. Paling mentok dulu pernah pengalaman saya riset sebulan pada saat itu di Belanda. Tapi gak pernah ada yang sampai taking serious education abroad gitu maksudnya. Terus saya pelajari kurikulum dari link yang diberikan prof tersebut. Wah ternyata program tersebut tuh ditawarkan bukan tanpa sebab ya. Karena memang prof tersebut nawarkan, profnya itu tahu kalau saya residen gitu. Karena memang timeline kurikulumnya pas banget untuk kondisi saya yang memang sedang menjalani pendidikan PPDS. Jadi program yang saya jalani itu sekitar 2 tahun dengan 1,5 term pertama itu online, remote gitu. Dan setengah term terakhir itu baru penelitian dan ujian akhir di Oxford gitu. Akhirnya saya matur ke Dr. Penta selaku ketua program studi dan Dr. Besut Daryanto, spesialis bedah spesialis urologi konsultan selaku kepala departemen urologi, tentang saya mendapatkan Certificate of Offer. Namun pada saat itu belum punya sertifikat bahasa dan belum kirim bukti transkrip nilai yang memang saat itu syaratnya masih ditangguhkan
untuk konfirmasi akhir sebagai prerequisite academic conditions. Dan luckily setelah matur ternyata saya mendapat dukungan yang besar dari beliau-beliau semuanya. Katanya sampai dirapatin dan jajaran supervisor urologi Malang alhamdulillahnya didukung dan diizinkan. Sampai akhirnya saya juga berlanjut ketemu sama dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, juga alhamdulillah mendapat dukungan yang sama besarnya. Jadilah saya masuk ke babak berikutnya yang berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya dan penuh perjuangan juga. Ya, jadi ini pertanyaan kedua yang sering banget saya dapatkan di inbox message, baik itu di Instagram maupun WhatsApp, yaitu syarat-syaratnya apa aja sih untuk kuliah S2 di University of Oxford, yang saya kira juga bukan cuma S2 ya, tapi S3 juga serupa. Cuman S3 menambahkan ada sedikit perbedaan untuk research plan. Ya, jadi yang umum ada CV, personal statement, transkrip nilai yang menyatakan first class atau strong upper second class undergraduate degree with honors, sama sertifikat bahasa. Jadi itu persyaratan-persyaratan yang pada umumnya untuk lanjut pendidikan lebih tinggi di University of Oxford. Jadi mungkin agak ada yang unik itu yang transkrip nilai ya. Jadi mereka punya assessment dari negara mana itu kriteria dari first class atau kuartil atasnya seperti apa. Saya pribadi nggak tahu persis kriteria mereka, soalnya nggak ada di websitenya Oxford untuk negara Indonesia. Mungkin itu ada di rubrik asesornya sendiri. Cuman untuk yang mereka katakan standarnya USA, itu minimum GPA-nya atau IPK itu 3,5 dari 4,0. Itu masuk ke first class. Sebenarnya nggak harus cum laude ya, atau 3,5 ke atas, tapi asalkan ada strong upper second class itu tadi yang mereka bilang itu bisa memenuhi kriteria akademis dari transkrip nilai mereka. Dan ada guidance on qualification and grades-nya. Cuma mereka bilang di entrance atau enrollment-nya itu kompetitif. Jadi mereka taking notes, disarankan most successful applicants will have a first class degree or the equivalent. Jadi kebanyakan dari aplikan yang berhasil itu memiliki first class degree atau setara dengan itu. Selain itu, mereka juga mewajibkan adanya English Language Proficiency Test yang bisa diambil melalui tes yang namanya TOEFL atau IELTS. Sebenarnya most commonly kalau teman-teman ingin mendaftar ke universitas yang ada di United Kingdom, mereka lazimnya menggunakan IELTS. United Kingdom, Australia, Belanda mungkin saya juga tahunya itu lazim menggunakan IELTS. Sedangkan untuk negara-negara lain yang saya tahu seperti Amerika itu lebih lazim menggunakan TOEFL IBT. Tapi pada konteks ini semuanya acceptable pada dasarnya untuk apply ke universitas-universitas asalkan melampaui target minimum score tes bahasa yang diminta. Jadi for your information, TOEFL IBT itu berbeda dengan PBT atau ITP. Jadi pastikan untuk teman-teman yang mau mengambil tes TOEFL itu mengambil tes TOEFL yang IBT untuk daftar sekolah di luar negeri, karena mungkin itu yang sudah terstandarisasi. Untuk saya pribadi, saya mengambilnya tes IELTS karena cuma itu yang dekat dengan rumah. Jadi walaupun saya tinggalnya di Malang dan IELTS centernya itu adanya di Surabaya. Dan the most challenging part is nyari waktu kosong dari PPDS buat tes IELTS itu. Karena tesnya itu ada 4 section, listening, reading, writing yang memakan waktu sekitar 2 jam 40 menit, plus di akhir section ada speaking part yang memakan waktu sekitar 45-60 menit. Jadi ingat, lumayan agak effort ya untuk coba cari waktu kosongnya, either buat persiapan IELTS-nya atau taking testnya sendiri. Karena persiapannya itu menurut saya juga butuh extra effort, karena udah lama nggak belajar bahasa Inggris formal yang mendapatkan asupan yang memadai atau adekuat gitu. Tapi
Bagian yang mau saya tekankan adalah untuk tes bahasa, teman-teman harus memenuhi kriteria dari mereka. Soalnya untuk saya pribadi, saya juga nggak sekali untuk ambil tes IELTS-nya itu. Jadi telitilah dahulu requirement-nya berapa untuk program yang teman-teman mau apply. Jadi kebetulan saya sharing pengalaman saya kalau di University of Oxford ada 2 kriteria skor tes bahasanya. Jadi untuk kriteria skor tes bahasa yang pertama adalah standard level. Jadi beberapa program studi S2 maupun S3 dari Oxford University itu ada yang merequire studentnya untuk memenuhi standard level, di mana yang overall score IELTS-nya harus mendapatkan 7,0 dengan minimum skor masing-masing komponen 6,5. Nah, yang kedua adalah higher level. Jadi perbandingannya dengan yang standard level, di higher level ini overall score untuk IELTS-nya harus dapat 7,5 dengan minimum skor masing-masing komponen itu 7,0. Dan kebetulan program yang saya ambil di MSc Precision Cancer Medicine ini merequire studentnya untuk dapat higher level English, which means overall IELTS score-nya 7,5 dengan masing-masing komponen yang 7,0. Ya, jadi IELTS ini sebenarnya bisa jadi cerita sendiri ya, karena perjalanannya sangat panjang dan antar section pun tuh banyak banget tips dan triknya gimana cara mempelajarinya, karena mungkin agak sedikit berbeda dengan pelajaran English yang kita dapatkan selama SD sampai SMA mungkin ya. Walaupun basicnya sama, tapi ada teknik menjawabnya seperti itu. Mungkin kalau teman-teman tertarik bisa tulis di kolom komentar bagian mana yang mau kita bahas, supaya nanti bisa saya share mungkin study plan saya dan tips and trick yang saya pakai selama persiapan IELTS di sela-sela kesibukan PPDS, supaya bisa dapat di higher level English requirement tadi yang overall 7,5 dengan masing-masing komponen minimal 7. Tapi on top of that, pesan yang mau saya sampaikan adalah hal penting dari video ini adalah komunikasi, teman-teman. Jadi selalu minta pertimbangan dari orang-orang yang dipercaya. Baik itu mentor, baik itu guru-guru kita, baik itu keluarga, teman dekat, teman-teman sejawat, dan lain-lain. Karena menurut saya support system itu perlu, apalagi keputusan untuk ambil, konteks saya untuk dalam konteks ini double degree di 2 belahan dunia yang berbeda. Jadi menurut saya keluarga, guru-guru, teman sejawat bisa jadi tempat bersandar teman-teman semua untuk cerita apapun yang teman-teman rasakan dan alami. Dan bisa jadi kepercayaan diri teman-teman terhadap diri teman-teman sendiri itu bisa muncul saat kita minta izin maupun konsiderasi dari lingkungan sekitar teman-teman, seperti konteksnya dalam kondisi saya sekarang. Ya, mungkin cukup sekian dulu video dari saya ini sebagai permulaan. Semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai bermanfaatan dari video ini, minimal mendapatkan insight yang baik lah ya tentang bagaimana sih baby steps untuk mendaftar pendidikan lanjutan di luar negeri seperti itu. Untuk selanjutnya bisa teman-teman berikan masukan mungkin di kolom komentar tentang apa-apa saja yang bisa kita bahas dan kita diskusikan dari platform YouTube ini, channel ini ya. Semoga teman-teman suka dengan kontennya, dan I'll see you soon again. Bye bye. Assalamualaikum.